Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Sukihontu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mardianto, merupakan guru pendidikan agama Buddha pada sekolah SMK Negeri 1 Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah, dengan nomor induk mahasiswa 202507059. Hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 11 dengan materi Hukum 4 Kebenaran Mulia atau Cattari Arya Sacani. Mau tahu seperti apa video pembelajarannya? Ayo ikuti dan tonton sampai selesai. Ya, baik anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Ya, sebelumnya sebutan salam kasih dalam nama Sukihontu, Namo Buddhaya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk berkahnya mari kita bersama-sama berdoa. Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa dari tempat masing-masing, ya, dengan kita bersama-sama membacakan nama para pakar. Ayo kita mungkin bisa memimpin doa. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari bersama-sama berdoa dengan menyebutkan pembukaan nama secara bersama-sama. Terima kasih Juwita yang tadi sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, tadi kita sudah membuka dengan doa. Bapak ingin mengecek pelajaran semua, ya, untuk semua kelas 11 yang hadir pada hari ini. Silahkan Bapak absen dulu, ya. Yang pertama Nindi Risma, hadir. Yang kedua Cinta Molina, hadir. Delina, iya termasuk Delina. Apa keterangannya? Ada apa, ya? Ada bos surat tadi? Beca Aditya, Violin Riswana. Yang terakhir Aditya. Aditya hadir. Jadi semua yang hadir pada hari ini ada 9 anak, ya. Yang kita hadir ada 3 orang. Ya, baik, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi ajar tentang 4 kesucian mulia atau bahasa Palinya yaitu Cattari Arya Sacani, ya. Ini sebelumnya Bapak akan bertanya kepada kalian, kira-kira hukum kebenaran yang diajarkan pada Sang Buddha itu ada beberapa macam, ya. Tetapi nanti yang salah satunya Bapak akan menyampaikan tentang 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Nah, Bapak tanya kepada kalian, selain dari 4 kebenaran mulia itu apa saja hukum-hukum kebenaran yang disampaikan oleh Sang Buddha? Kita tentang apa saja? Ya, silahana, Wandaka, ya. Ada 4 macam hukum kebenaran mutlak yang diajarkan Sang Buddha. Yang pertama tentang hukum 4 kebenaran mulia. Yang kedua hukum karma dan hubungan lahir. Yang keempat hukum sebab akibat yang saling mengkondisikan, ya, atau saling bergantungan. Atau bahasa Palinya paticca, ya, paticca samuppada, sebab musabab yang saling bergantungan. Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami, ya.
Nanti setelah ini nanti kita buat diskusi kelompok. Yang pertama, kebenaran mulia tentang adanya penderitaan atau duka sendiri. Yang kedua, kebenaran mulia tentang penyebab dari penderitaan atau duka itu sendiri. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan. Keempat, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya duka atau lenyapnya penderitaan. Nah, sekarang Bapak bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah kebenaran mulia tentang adanya penderitaan atau kebenaran mulia tentang duka itu sendiri. Nah, kira-kira bisa diberikan contoh sebelum nanti Bapak sampaikan lebih detailnya, kira-kira penderitaan yang disebut atau yang dipahami dalam hal ini dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya, berikan contoh salah satu. Kira-kira apa? Sakit gigi. Ya? Ya, sakit gigi. Yulin tadi apa? Lagi. Ketika sakit perut. Keinginan yang tidak tercapai. Apalagi? Jessica? Hah? Apa tadi? Kematian. Kematian. Nah, ini Bapak tadi sudah mengutarakan atau kegagasan ataupun pendapat masing-masing. Ya, itu benar semua. Jadi nanti digolongkan dalam bentuk apa nanti Bapak sampaikan. Ya. Nah, dalam hal ini kebenaran mulia tentang duka atau penderitaan itu harus kita pahami ya. Karena memang ini ya tidak mudah untuk memahami hal ini. Tidak mudah ya. Contohnya adalah kelahiran, penderitaan menjadi usia tua adalah penderitaan. Ayo. Selanjutnya adalah yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab duka. Nah, ini sebab duka, sebab penderitaan. Nah, kira-kira yang menyebabkan kita menderita, menyebabkan kita mengalami ketidakpuasan itu kira-kira apa? Apa? Keinginan. Terutama dalam hal ini adalah keinginan yang rendah. Nah, poin yang ketiga, apa? Ini kebenaran mulia tentang terhentinya duka. Jadi kebenaran mulia tentang terhentinya duka ini adalah yaitu terhentinya padamnya atau lenyapnya penderitaan. Nah, ini memang penjelasannya tidak mudah ya menjelaskan tentang nibbana. Karena Sang Buddha sudah mengalami hal ini, beliau sudah menyelami hal ini, bisa merasakan, makanya diajarkan kepada kita. Nah, kalau kita yang sekiranya tidak tahu nibbana. Nah, poin yang keempat adalah kebenaran mulia tentang jalan mulia atau kebenaran mulia tentang jalan menuju terhentinya duka. Nah, dari apa yang kita pahami tadi yang Bapak sampaikan, tiga poinnya adalah kebenaran mulia tentang terhentinya duka, pencapaian nibbana itu sendiri. Nah, poin yang keempat ini adalah yang menjadi jalannya. Ya. Nah, jalan ini disebut dengan jalan mulia 28 karena ada 8 faktor, ada 8 ruas di situ. Atau bahasa Palinya Arya Attadhika Marga dan mulia. Dibagi menjadi 3 kelompok latihan. Nah, tiga. Yang pertama apa? Ya, panya, kebijaksanaan, sila, kemoralan, samadhi, konsentrasi atau konsentrasi, dan panya itu maka timbullah kebijaksanaan dengan menjalankan sila yang baik lewat perkataan, ucapan, badan jasmani, terus melatih konsentrasi dan bawana, maka timbullah kebijaksanaan. Nah, bagian poin yang ketiga, jadi dalam 28 adalah ini ada moralitas atau sila. Nah, ini penting bagi kita, perangkat sila inilah kita sebagai mengambil aktivitas kita. Maka dalam agama Buddha ada dikenal dengan vipassana bhavana, ya, penuh kesadaran. Segala aktivitas dilakukan dengan pelan-pelan. Nah, ya, jadi itu ada 8 jalan utama yang diajarkan Sang Buddha untuk mencapai ya terhentinya duka itu. Ya. Kelompok terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi itu, nanti satu kelompok mungkin bisa ada
Ada 9, nanti 3 satu kelompok dan 3 orang, yaitu 3 kelompok. Nanti sampaikan dengan bahasa kalian sendiri. Kita suruh untuk kelompok, anggaplah 1, 2, 3 ya. Juwita kelompok 1 sama temannya, Wadakali kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan apa hasil diskusi tadi yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, sebelumnya nama saya Adi Budaya, nama budaya. Nama budaya. Budayanya saya di sini, saya akan memperkenalkan kelompok saya mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengamatan saya ketika melihat seseorang kehilangan orang yang dicintai, mereka menangis menetapi kesedihan karena kehilangan seseorang yang dicintai. Dan tanggapan saya dengan memahami 4 kebenaran mulia tentang duka. Sekian dari saya, nama saya Adi Budaya, nama budaya. Dan demikian tanggapan ataupun jawaban dari kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ada yang tanyakan menanggapi dari kelompok 1? Enggak ada ya? Ya silakan kelompok 2. Baik, sebelumnya nama saya Adi Budaya, nama budaya. Nama budaya. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pengamatan saya ketika di lingkungan sosial. Itu jawabannya. Terima kasih. Jadi kelompok 3 sekarang. Baik, nama saya budaya. Nama budaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dari kelompok 3 yang bernama saya sendiri Belum Selana, dan di sebelah saya Cika dan lingkungan saya Eri. Nah, di sini saya akan membacakan pengamatan saya. Pengamatan saya ketika melihat seseorang mengalami itu tidak kekal dan akan mengalami perubahan seiring waktu dan semua orang akan mengalaminya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, itu beberapa tanggapan dari kelompok 1, 2, dan 3. Diskusi tadi bisa kira-kira dipahami? Bisa ya? Nah, selanjutnya adalah terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Nanti siapa yang bisa menjawab ini ya angkat tangan ya. Ini ada beberapa soal nanti terkait dengan pembahasan atau apa yang Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang 4 kebenaran mulia atau hukum 4 kebenaran mulia Cakari Arya Satani. Yang pertama, soal pertama, baca segera siapa dari tidak patuhan pada aturan apa? B. Ketidaktahuan atau nafsu keinginan. Yang kelima, baca violin. Angka atau penyebab dari penderitaan itu sendiri adalah Apa jawabannya? tanha. Ya, tanha keinginan. Yang ketujuh, Jalan menuju jalan pendidikan menurut ajaran Buddha adalah A. Jalan tengah, B. Jalan kebajikan, C. Jalan kekuasaan, D. Jalan penyucian. apa jawabannya? A. Jalan tengah atau Majjhima Patipada. Selanjutnya, soal nomor 8. Yang B. Ya, yang bukan. Ya. Yang soal 9. Tujuan akhir dari praktek 4 kebenaran mulia adalah untuk mencapai A. Surga Kawatipsa, B. Nibbana, C. Reinkarnasi yang baik, D. Hidup berumur panjang. B. Nibbana. Sekarang Bapak kasih siapa nanti? Rory sekarang. Jawab atau badan nomor 10. Secara juga mereka D itu adalah hasil dari kesalahan orang lain yang di Apa? Lihat jawabannya ini. Jadi tingkat kesulitannya meningkat daripada yang tadi itu gampang-gampang. Apa kira-kira? C. Ya, C. Nah, selesai ya. Jadi itu yang kita pada hari ini terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Kira-kira ada yang ditanyakan dari materi yang Bapak sampaikan tadi? Ya, kita. Apakah duka atau penderitaan tersebut bisa dilakukan jika kita terlepas dari tanah? Karena tadi duka atau penderitaan itu berasal dari tanah. Ya. Tentu di sini adalah kita harus bisa memahami penyebab dari duka itu sendiri, yaitu tanha. Ya, tanha. Jadi penyebab dari duka kita karena keinginan. Kenapa kita? Ya.
dengan cara menjalankan asta Arya Maga tadi itu. Penderitaan bisa hilang, bisa akan terhindar dari kita ya ketika kita bisa merealisasikan nibbana itu sendiri ya, dengan cara menjalankan 8 jalan utama itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ada yang lain? Tidak ada. Ya baik, kalau sudah tidak ada, pelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita kumpul kembali di sini untuk belajar materi selanjutnya ya. Ya, jadi sebelum kita tutup, kita membaca nama kerapatan dulu ya. Silakan berita untuk memimpin nama kerapatan. Sebagai penutup. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, adalah kita bersama-sama Ya demikian pelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, salam kasih dalam dhamma, sukihontu,